Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita sangat panggil melih untuk melanjutkan kajian kita. Disclaimer sih karena bulan kemarin saya tidak hadir jadi hari ini dikodok. Ya. Wong sholat iso dikodok, mosok ngaji ra iso dikodok. Kita lanjut di kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah karanganipun Imam Muhaddits Syed Muhammad bin Ali Maliki rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala fi kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah nafa'anallahu bihi bi 'ulumihi barakatihi fid dharain amin. Ila an qala radhiyallahu anhu ikhwatuhu minar radha'ah. Kita pun bahas tentang paman-pamannya Nabi, ya, paman atau saudara dari ayah beliau, kemudian istri-istri beliau. Maka sekarang kita masuk di ikhwatuhu minar radha'ah, saudara-saudara Nabi dari sepersusuan. Ya. Perlu diingat dalam bahasa Arab, ya, akhun saudara laki-laki jamaknya ikhwan. Ya, jamaknya ikhwan. Ukhtun saudari perempuan jamaknya akhwat. Ya. Sementara kalau dibentuk jamak dengan ikhwah, ikhwatun, ya, alif hamzah, kha, wawu, tak marbutah, iku bentuk jamak campuran, ganda campuran. Jadi laki-laki maupun perempuan. Ya. Makanya di Al-Quran Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, jadi sesama mukmin itu dulur. Ya. Di sini beliau membahas tentang saudara-saudara Nabi, karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan anak tunggal, ya, semata wayang, ya, tidak memiliki saudara kandung, ya, sehingga saudara-saudara beliau itu hanya ada dari saudara sepersusuan. Dan kita perlu ingat bahwa Nabi Muhammad nyusu kepada 2 orang selain ibunya, ya. Jadi plus ibunya berarti 3. Yang pertama dengan ibunya berarti dengan Sayyidah Aminah. Kemudian yang kedua, yang nyusune Kanjeng Nabi siapa? Thuwaibah dhisik. Ya, jadi ibunda Nabi menyusui Nabi beberapa hari, kemudian setelah itu Thuwaibah beberapa hari juga sambil menanti Halimah untuk datang. Baru kemudian Halimah Sa'diyah. Jadi 3 orang. Jadi nek takoni siapa saja orang yang pernah Nabi menyusui Nabi, berarti 3 orang ini yang disebut. Karena kapan-kapan kita ini ujian gitu ya. Piye? Nek bar disindir ya ngono lah. Lah, siapa saja saudara-saudarinya Nabi dari sepersusuan? Mereka disebutkan yang pertama adalah Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman sekaligus, ya, saudara sepersusuannya Nabi. Ya, Hamzah. Karena memang Sayyidina Hamzah itu sama Nabi jaraknya tidak terlalu jauh. Ada yang menyebut 2 atau 3 tahun, ada yang menyebut 4 tahun. Ya. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Ya, Abu Salamah, yang mana beliau punya istri yang dipanggil dengan Ummu Salamah. Ya. Ketika Abu Salamah ini wafat, Ummu Salamah dinikah oleh Nabi SAW. Ya, saya kelingan jenenge Ummu Salamah sapa? Ummu Salamah. Halaman sebelumnya. Hindun. Romlah Ummu Habibah. Ya, ora sedo kae dia wis. Nyonto kabeh kok. Ya, dalam kitab lain disebutkan bahwa Sayyidina Hamzah itu disusui oleh Thuwaibah, ya, 4 tahun sebelum Nabi. Ya, di mana 2 orang ini arda'athuma, 2 orang ini disusui oleh Ma'ahu sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah. Ya, Thuwaibah jariyah Abi Lahab, budaknya Abu Lahab. Ya. Jadi disebutkan Thuwaibah ini nyusui pertama Sayyidina Hamzah.
Kemudian ada khilaf, apakah Abu Salamah dulu baru Nabi atau Nabi dulu baru Abu Salamah? Ada khilaf. Jadi yang disusui oleh Thuwaibah ini apakah Nabi dulu baru Abu Salamah atau Abu Salamah dulu baru Nabi? Yang mana Thuwaibah ini saat menyusui Nabi, ya, saat menyusui Nabi bila Bani Bniham Masruh. Ya, yang mana Thuwaibah saat itu sudah atau baru saja melahirkan putranya yang namanya Masruh. Sehingga Masruh ini masuk saudaranya Nabi, sepersusuan. Ya, Masruh masuk saudaranya Nabi. Hanya disebutkan bahwa Masruh ini tidak ada riwayat atau tidak ada keterangan apakah masuk Islam atau enggak. Sementara Thuwaibah menurut Ibnu Mandah masuk Islam. Menurut Al-Hafidz Ibnu Mandah masuk Islam. Tapi kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut di Al-Isabah hanya Ibnu Mandah yang menyatakan seperti itu. Ya, ala kulli hal itu khilaf. Apakah Thuwaibah masuk Islam atau enggak? Berarti yang pertama saudaranya Nabi sepersusuan atau yang nyusu dengan Thuwaibah, Hamzah, Abu Salamah dan Masruh. Ya. Wa Hamzah wa Abu Salamah minas sabiqin al-awwalin, dan Sayyidina Hamzah dan Abu Salamah masuk dari as-sabiqun al-awwalun. Ini yang kemudian ada juga khilaf soal apa yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun. Ya. Ada sebagian ulama menyebut bahwa as-sabiqun al-awwalun adalah mereka yang masuk Islam sebelum Nabi berdakwah jahron. Sebelum Nabi terang-terangan dakwah. Itu mereka itu yang kemudian disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ya, di sekitar 3 tahun ketika Nabi dakwah diam-diam, ya, ada beberapa yang masuk Islam, itu mereka yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Sebagian lagi bilang enggak, as-sabiqun al-awwalun itu pokoknya mereka yang masuk Islam ya, sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah. Ya. Tapi kemudian ada ulama yang menyebut jalan tengah ya, jalan tengah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala was-sabiquna minal muhajirina wal ansor. Juga orang menyebut berarti di setiap daerah atau setiap kelompok itu masing-masing punya as-sabiqunal awwalun sendiri. Jadi di muhajirin ada orang-orang yang masuk kategori as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islam dhisik. Di al-ansor juga ada yang as-sabiqunal awwalun. Ya. Tapi kalau disebut secara mutlak as-sabiqunal awwalun, ya rata-rata ya sebelum hijrah. Masuk di sini disebutkan bahwa Sayyidina Hamzah dan Abu Salamah minas sabiqinal awwalin. Abu Salamah kalau tidak salah ingat ya, itu masuk Islam sebelum hijrah ke Habasyah, karena Abu Salamah ini disebutkan salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah di hijrah yang pertama. Di hijrah yang pertama. Sekitar tahun 5 setelah kenabian. 5 atau 4 lali aku. Kakean kumpul awakmu untuk lali-lali ngene iki. Ala kulli hal. Sementara Sayyidina Hamzah masuk Islam di tahun ke-5 Hijriah. Ya. Kemudian saudara sepersusuan Nabi selanjutnya adalah Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith, ya Al-Harith itu putra pertamanya Abdul Muttalib. Al-Harith putra pertamanya Abdul Muttalib. Kita sudah pernah bahas di pamane Kanjeng Nabi, mbuh kowe kelingan mbuh ora, pokoknya ujian lah ya. Ya Al-Harits ini anak pertamanya Abdul Muthalib yang kemudian ikut membantu ya, menggali lagi sumur Zam-Zam. Ya, karena sumur Zam-Zam itu pernah tertutup, ya, ketutup, kemudian digali dengan oleh Abdul Muthalib bersama dengan Al-Harits, putra beliau ini. Al-Harits meninggal sebelum Nabi diangkat sebagai nabi. Ya, meninggal sebelum Nabi diangkat sebagai nabi. Putranya Abu Sufyan itu sepersusuan sama Nabi. Ya, Abu Sufyan sepersusuan sama Nabi. Siapa yang menyusui Abu Sufyan ini? Ardu'athu wa Rasulullahi Halimatus Sa'diyah. Yang menyusui Abu Sufyan dengan Nabi dan juga dengan Nabi adalah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Ya, waqat aslama. Kemudian Abu Sufyan ini masuk Islam. Disebutkan masuk Islam saat Fathu Mekkah. Abu Sufyan, ya, jadi Abu Sufyan yang mlebu Islam saat Fathu Mekkah dia ada dua berarti, Abu Sufyan bin Harb sama Abu Sufyan bin Harits. Ya, kemudian setelah Fathu Mekkah ada perang namanya perang Hunain. Ya, ada perang Hunain di mana
ada chaos di pasukan kaum muslimin. Ada chaos di pasukan kaum muslimin ya nanti pas perang Hunain. Pas pembahasan perang Hunain kita bahas. Ada chaos yang kemudian banyak sahabat yang ya, menjauh dari posisinya Nabi. Di antara yang tetap berada di dekat dengan Nabi itu adalah Sayyidina Abbas dan Abu Sufyan ini, Sayyidina Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan bin Harith. Kemudian saudara-saudara sepupu Nabi juga adalah Abdullah, ya, wa Abdullah, wa Anisah, wa Syaima. Syaima itu nama panggilan. Nama aslinya ada yang menyebut Hudzafah, ada yang menyebut Hudzaifah. Tapi al-masyhur Hudzafah. Al-masyhur Hudzafah. Ya. Dan Abdullah ini yang seumuran sama Nabi. Abdullah ya, putranya Halimah Sa'diyah ini yang seumuran dengan Nabi. Sementara Anisah wallahu alam belum tahu, belum pernah dengar ceritanya. Sementara Syaima itu sudah agak besar, ya, sudah agak besar termasuk orang atau anaknya Halimah yang ikut momong Kanjeng Nabi. Ya. Sampai disebutkan setelah perang Hunain, ya, Syaima itu ditangkap atau masuk di antara orang-orang yang ketangkap sama kaum muslimin. Ya. Terus dilebokke semacam tahanan lah. Syaima ngomong kepada tentara atau sahabat yang jaga itu, ya, ta'allamu anni ukhtu sahibikum. Ya, ketahuilah bahwa aku ini saudarinya koncomu iki, maksudnya Nabi Muhammad. Ya. Sahabat yang jaga tidak ada yang percaya. Ya. Terus akhirnya Syaima ini digandeng atau dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi tanya, sahabat lapor ya Rasulullah ini kok ngaku sebagai saudara jenengan. Nabi tanya, lah apa tandane nek kowe bener-bener Syaima sing biyen apa ngomong aku. Ya karena Nabi ditinggal bersama Sayyidah Halimah itu aja yang bilang 2 tahun atau 4 tahun. Ya di usia segitu ya kalau kita ya umumnya kita ya mungkin semi kelingan oporak lah bahasanya lah. Sehingga Nabi tanya apa bukti lain yang bisa menguatkan bahwa engkau ini ya Syaima yang dulu ikut ngomong aku. Terus Syaima jawab, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku masih memiliki bekas gigitanmu saat engkau masih kecil di bagian punggung pas aku gendong. Ya, di pas gendong, ya, terus Nabi masih kecil digigit. Lah bekasnya itu masih ada. Terus Nabi senyum karena memang Nabi ingat bahwa pernah gigit Syaima itu tadi. Baru kemudian setelah itu Syaima diistimewakan hingga sampai pulang pun diberi berbagai macam hadiah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Nek ana wong sing ngaku-ngaku, tekakno langsung ngene sing diakoni kuwi. Apa meneh wayahe nyalek-nyalek ini kan akeh to. Jadi abaye siap-siap. Akeh sing ngaku-ngaku nek ngene iki to. Ya itu Syaima. Ya, sementara Abdullah sama Anisah anak saya kula pribadi dereng nate krungu ceritane. Semua tadi Abdullah wa Anisah wa Syaima itu adalah auladu Halimah, putra-putrinya Halimah Sa'diyah min zaujiha Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di. Ya, istrinya suaminya siapa? Halimah Sa'diyah namanya Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di dari Bani Sa'ad. Wa haula'i tsalatsa, dan ketiga orang tersebut ya Abdullah, Anisah, Syaima wa abuhum Al-Harith, dan juga ayahnya yang namanya Harith itu dzakarahum fil isabah min jumlatis sahabah. Mereka disebut di dalam sebuah kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, karangan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi 4 orang itu, Al-Harith, suaminya Halimah Sa'diyah, beserta dengan ketiga anaknya, itu dimasukkan ke kategori para sahabat. Artinya menurut kitab Isabah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka semua masuk Islam. Ya, mereka semua masuk Islam. Wafil akhir, ya sementara yang di akhir, siapa yang terakhir? Syaima. Yang terakhir Syaima. Al-Harith. Wafil akhir Al-Harith. Khilafun bainal ulama. Ada khilaf di antara ulama. Jadi ada riwayat di Isabah itu disebutkan bahwa Al-Harith ini ketika Nabi mendapatkan wahyu dan mulai mensyiarkan dakwahnya,
Al-Harits ini masuk ke Mekah. Ya. Kemudian tanya sama Nabi, bener enggak omonganmu itu? Ya, bener. Ya wis nek ngono aku masuk Islam. Ya, itu versi riwayat yang pertama. Sementara versi riwayat kedua yang menyatakan seperti itu atau yang masuk ke situ bukan Al-Harits tapi anaknya namanya Abdullah. Ya. Jadi karena ada khilaf dalam riwayat tadi, maka di Syekh Muhammad Maliki nyebut bahwa Al-Harits masuk Islamnya Al-Harits ini Harits bin Abdul Uzza itu khilaf. Karena ada yang bilang itu adalah Al-Harits, ada yang bilang itu anaknya yang datangi Nabi untuk masuk Islam saat beliau di Mekah. Ya. Ala kulli hal, ya mau Al-Harits masuk kategori sahabat atau tidak, yang jelas beliau adalah orang yang ya, menerima Nabi atau mengasuh Nabi saat Nabi masih bayi. Ya. Dan itu kemudian oleh Nabi Muhammad SAW ya dibalas atau berusaha untuk balas jasa, ya balas jasa. Di mana disebutkan bahwa saat Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, keluarganya Halimah Sa'diyah, keluarganya itu diundang kabeh. Ya. Diundang kabeh, pulang pun disangoni macam-macam. Ya. Itu diantara bentuk balas jasa Nabi SAW kepada keluarga yang dulu pernah mengasuh beliau. Ya ki awake dhewe yo paling ora kelingan lah sapa sing biyen ngomong, itu parani, takoki. Aja rek pas merono, pas mati tok. Yo aja guyone aja banter-banter lah, ketahuan nek pelakune ngono ya. Kemudian akhwaluhu, ya khal dalam bahasa Arab itu adalah saudaranya ibu. Itu disebut dengan khal. Ya. Jamaknya akhwal. Saudara ibu. Ya, wa amma akhwaluhu, adapun saudara ibunya Nabi, maka yang pertama ada Al-Aswad bin Wahab. Ya, karena ibu Nabi namanya Sayyidah Aminah binti Wahab. Ya, punya saudara namanya Al-Aswad bin Wahab. Ja'ila Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Al-Aswad ini datang kepada Nabi kemudian wa'allamahu kalimat. Ya, Nabi memberikan beberapa ajaran, beberapa poin. Walaqanahu doa. Kemudian Nabi juga mentalqinnya atau menuntun untuk membaca sebuah doa. Naqalahu fi syarhil mawahib. Ini secara tidak langsung Sayyid Muhammad mau bilang bahwa menurut kitab Syarah Mawahib karangan Imam Al-Qusqulani, ya, Aswad bin Wahab ini masuk Islam. Ya, Aswad bin Wahab ini masuk Islam. Karena di kitab lain disebutkan bahwa Aswad ini adalah orang yang mengasuh seorang sahabat namanya Miqdad. Ya, Miqdad. Di Miqdad bin Aswad. Ya, cuman disebutkan di kitab itu bahwa sebenarnya bapaknya Miqdad ini bukan Aswad, orang lain. Cuman Aswad ini menikah dengan ibundanya sahabat Miqdad ini saat Miqdad masih kecil. Sehingga kemudian nama Miqdad dipanggil-panggil atau menjadi panggilan Miqdad bin Aswad. Nah, itu menurut sebuah riwayat di sebuah kitab Syajaratuz Zakiyah. Wa khaluhu aidan, dan pamannya Nabi juga adalah Abdu Yaghuth bin Wahab. Ya. Yaghuth itu nama salah satu berhala di Mekah. Ya. Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Itu 3 serangkai berhala di Mekah pada saat itu. Abdu Yaghuth bin Wahab walidul Aswad alladzi kana minal mustahzi'in. Ya, dia Abdu Yaghuth ini punya anak namanya Al-Aswad. Ya, beda ya. Iki wong biyen iki antara ponakan mbek Pak D, Pak Alik jenenge padha. Ya. Al-Aswad. Yang mana Al-Aswad ini alladzi kana minal mustahzi'in. Al-Aswad ini dulu termasuk di antara orang yang mustahzi'in, yang meremehkan, ngece, sering ngece Nabi. Iki yo bully. Ini yang kula pribadi dereng nate mireng kisah niki. Wallahu a'lam. Kemudian beliau punya satu bibi perempuan dari pihak ibu, wa khalatuhu Fari'ah bintu Wahab, namanya Fari'ah. Ini memang jarang disebut karena mungkin karena memang di masa itu ya, ketika Nabi dari Bani Hashim, ya, maka kumpulannya atau komunitasnya atau diakuinya sebagai Bani Hashim, sehingga Bani Zuhrah dari pihak ibu tidak terlalu disorot. Ya. Atau mungkin bisa jadi memang dari sisi jumlah keluarga yang ikut memperjuangkan Nabi, jumlahnya lebih banyak daripada dari Bani Zuhrah. Jadi
ketika paman-pamannya Nabi dari sisi ibu itu tidak banyak dibahas, itu mungkin sebabnya seperti itu. Ya. Karena dari pihak bapaknya Nabi sedulure pira? Sik kelingan ra? Eh? Iki nek ujian piye iki? Nol kabeh nek ngene iki ya. Ya, 12 atau 13. Ya, dari sisi bapaknya Nabi, Sayyid Abdullah itu sekeluarga 12 atau 13 orang. Sementara dari sisi ibunya hanya 4 dengan Sayyidah Aminah. Ya, wong biyen anake akeh-akeh ora bingung mikir duit. Allahu a'lam bishawab.